Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Ladang Tutorial. Kali ini saya mau buatkan video tutorial 12 skill dasar Excel yang wajib diketahui sebagai admin kantor. Jadi ketika kita bekerja sebagai admin kantor, minimal kita harus menguasai rumus-rumus dasar Excel berikut. Yang pertama yaitu penjumlahan nomor secara otomatis. Biasanya teman-teman kalau mengetikkan nomor kan 1, 2, 3 seperti ini manual, atau dengan cara nomor 1 dan nomor 2 di blok, setelah itu kita tarik ke bawah. Dengan cara seperti ini juga bisa, akan tetapi ini kan cara manual. Kalau kita menggunakan rumus, kita hanya perlu menuliskan angka 1, lalu di bawahnya kita tuliskan rumus, yaitu sama dengan klik kolom atasnya plus 1, lalu kita tarik angka 2 ke bawah. Kalau menggunakan rumus seperti itu. Yang kedua yaitu konta. Konta di sini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong pada rentan sel tertentu. Kebalikan dari konta sendiri yaitu count blank, digunakan untuk menghitung jumlah sel yang kosong pada rentang sel tertentu. Nah, di sini kan di kolom matematika ini kan ada sel yang sudah terisi, ada sel yang masih kosong. Nah, kalau kita menghitung sel yang sudah terisi, kita menggunakan rumus konta, yaitu dengan cara sama dengan konta, kita blok sel yang mau kita hitung. Setelah itu kita enter. Untuk menghitung bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam, kita tinggal tarik ke kanan. Nah, di sini berarti di kolom matematika, kolom yang sudah terisi yaitu ada 7. Di kolom bahasa Indonesia ada 8 dan seterusnya. Untuk kalau kita menghitung kolom yang kosong, kita menggunakan count blank, sama dengan count blank, kita blok kolom yang akan kita hitung yang kosong. Setelah itu kita enter. Lalu kita tarik ke kanan seperti tadi. Nah, di kolom matematika berarti ada 7 kolom yang sudah terisi dan ada 3 kolom yang masih kosong. Di kolom bahasa Indonesia ada 8 kolom yang sudah terisi dan 2 kolom yang masih kosong. Seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga yaitu penggunaan rumus sum. Sum di sini digunakan untuk penjumlahan data atau menambahkan semua angka. Di sini yang pertama kita akan menjumlahkan pada kolom matematika dengan cara sama dengan sum. Kita blok semua kolom yang ada di matematika. Setelah itu kita enter. Nah, di sini ada totalnya ada 805. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam, kita tinggal tarik saja ke kanan. Nah, sudah muncul hasilnya. Setelah itu yang keempat kita menghitung max dan min. Max sendiri digunakan untuk mencari nilai tertinggi dan min digunakan untuk mencari nilai terendah. Kita akan mencari nilai tertinggi pada matematika dengan cara sama dengan max, kita blok semua kolom yang ada di matematika. Lalu kita enter. Lalu kalau kita ingin mencari nilai tertinggi max pada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam, kita tinggal tarik saja ke kanan. Kalau kita mau mencari min data, caranya hampir sama. Dengan cara sama dengan min, kita blok semua kolom yang ada di matematika. Lalu kita enter. Kalau kita mau mencari nilai terendah pada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam, kita tinggal tarik saja ke kanan. Jadi dapat disimpulkan pada mata pelajaran matematika, nilai tertinggi yaitu 95 dan nilai terendah yaitu 65. Dengan menggunakan rumus sama dengan max dan sama dengan min. Yang kelima yaitu CONIF. CONIF digunakan untuk menghitung jumlah sel pada sebuah rank data yang memenuhi kriteria atau syarat tunggal yang kita tentukan. Nah, di sini CONIF akan kita gunakan untuk menghitung jumlah
berapa orang laki-laki di dalam suatu kelas dan berapa jumlah perempuan dalam suatu kelas. Dengan cara yaitu sama dengan count if, kita blok pada kolom jenis kelamin, setelah itu titik koma, petik 2. Kalau kita mencari laki-laki, tinggal kita ketik saja L, petik 2, kurung tutup. Apabila kita mencari jumlah perempuan, tinggal kita ganti saja L tadi menjadi P. Baik. Nah, jadi dapat disimpulkan dalam suatu kelas terdapat 4 laki-laki dan 6 perempuan dengan menggunakan rumus count if. Yang keenam yaitu average. Average di sini untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau rank data. Di sini kita akan menghitung rata-rata pada semua mata pelajaran dengan menggunakan rumus average, sama dengan average kita blok dari kolom matematika sampai kolom IPA, itu kurung tutup enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, begitu ya teman-teman kalau kita mau mencari rata-rata dari suatu nilai dengan menggunakan rumus average. Yang ketujuh yaitu kita menggunakan if. If digunakan untuk mengembalikan satu nilai jika kondisi benar atau nilai lain jika kondisi salah. Di sini kita penggunaan if digunakan untuk menghitung hasil. Ketika nilai kurang dari 80 maka dinyatakan tidak lulus. Tapi kalau nilai lebih dari 80 dinyatakan lulus. Nah, kita menggunakan logika if. Dengan rumus sama dengan if, kita klik pada kolom rata-rata. Setelah itu apabila kurang dari 80 maka titik koma, petik 2 tidak lulus, petik 2 titik koma, selain itu kita nyatakan lulus. Nah, ketika hasilnya kurang dari 80 maka akan otomatis tidak lulus. Nah, ini 78,75 tidak lulus dan 81,25 dinyatakan lulus karena lebih dari 80. Selanjutnya yaitu rumus VLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk mengisi data pada sebuah tabel berdasarkan data pada tabel referensi lain dengan menggunakan sebuah nilai kunci yang spesifik secara vertikal. Kalau VLOOKUP kita ingatnya vertikal, kita membaca datanya secara vertikal. Di sini kita akan memanggil nama pada baris ke-5 dengan cara sama dengan VLOOKUP, kita klik nilai kuncinya yaitu 5, nomor 5. Setelah itu kita titik koma, kita blok kolom tabel referensi. Setelah itu titik koma, lalu kolom berapa yang akan kita panggil. Kalau kita nama di sini adalah kolom kedua yaitu 2 titik koma false. Kenapa false? Karena yang kita cari itu yang harus sama. Apabila tidak ada nilai yang sama, ketika kita mengetikkan false akan muncul hashtag NA. Nah, lalu kita tarik saja ke bawah. Nah, ini kok bisa NA yang bawah? Karena kita tadi tidak mengunci dari tabel referensi dan nilai kuncinya. Di sini kita harus kunci dulu pada L2 angka 5 karena kolom kuncinya tidak berubah. Kalau tidak berubah kita harus kunci dengan cara
klik F4. Setelah itu tabel referensinya juga harus kita kunci F4. Kita enter. Kalau kita tarik ke bawah, hasilnya akan sama row of. Loh, kok row of semua? Karena nomor kolomnya sama, yaitu 2 semua. Kalau kita ingin memanggil jenis kelamin, di sini jenis kelamin adalah kolom ketiga, berarti kita ganti saja 3. Matematika yaitu kolom keempat, kita ganti menjadi 4. Bahasa Indonesia kolom kelima, bahasa Inggris kolom ke-6, bahasa IPA kolom ke-7, nilai rata-rata kolom ke-8, hasil kolom ke-9. Nah, yang kita ganti tinggal hasilnya saja pada nomor kolom yang mau kita panggil. Selanjutnya kita menggunakan HLOOKUP. HLOOKUP di sini yaitu hampir sama dengan VLOOKUP, akan tetapi kalau HLOOKUP kita membaca datanya secara horizontal. Di sini kita akan menghitung pajak kendaraan dengan cara kita samakan kode golongannya. Setelah itu berapa persen potongan pajaknya kita kalikan gaji pokok dengan cara yaitu sama dengan HLOOKUP. Kita klik nilai kuncinya. Setelah itu kita titik koma, kita blok tabel referensinya. Jangan lupa kita melakukan penguncian dengan cara F4. Setelah itu kita panggil baris keberapa. Kalau HLOOKUP kita mikirnya baris, yaitu baris kedua. Titik koma false, kurung tutup, tadi dikalikan gaji pokok. Setelah itu kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, kenapa yang kali ini yang dikunci hanya tabel referensinya? Karena nilai kuncinya itu berbeda-beda. Kalau di baris keempat nilai kuncinya ada di B4, kalau baris kelima ada di B5. Jadi kita tidak perlu mengunci pada nilai kuncinya. Setelah itu yaitu fungsi lower. Fungsi lower di sini yaitu berguna merubah semua huruf besar menjadi huruf kecil dengan cara sama dengan lower. Kita klik saja mana yang akan dirubah. Setelah itu kita kurung tutup. Nah, bisa kelihatan hasilnya kan teman-teman? Di sini yang tulisan huruf besar semula besar semua menjadi kecil semua. Selanjutnya yaitu upper. Upper di sini berguna untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua, kebalikan dari lower. Dengan cara sama dengan upper, kita klik saja mana yang akan dirubah menjadi huruf besar semua, kita kurung tutup. Nah, jadi kelihatan kan yang semula huruf kecil menjadi huruf besar semua. Kita menggunakan fungsi upper. Yang terakhir yaitu proper. Proper di sini digunakan untuk merubah awal kata menjadi huruf besar dan sisanya menjadi huruf kecil. Dengan cara sama dengan proper, kita klik mana yang akan dirubah huruf awalnya menjadi besar. Setelah itu kita kurung tutup. Jadi semua kata awalnya menjadi huruf besar. Cukup sekian tutorial 12 skill dasar rumus Excel yang wajib diketahui sebagai admin kantor. Semoga video ini bermanfaat. Apabila kalian butuh file ini untuk latihan di rumah, kalian bisa download pada link yang ada di deskripsi. Serta jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.